114 dari kelas Akuntansi Syariah 4C. Di video kali ini aku akan membagikan informasi ke teman-teman semuanya mengenai apa itu Bitcoin. So, stay tuned and happy watching everyone. Pada awalnya masyarakat menggunakan sistem pembayaran menggunakan emas dan perak, lalu beralih menggunakan cek dan kertas, lalu seiring dengan perkembangan zaman, mereka menggunakan uang elektronik. Munculnya ide penciptaan mata uang baru berbasiskan pada kriptografi. Nah, karena hal ini menimbulkan mata uang digital yang saat ini kita kenal dengan istilah Bitcoin. Bitcoin adalah mata uang digital yang muncul pada tahun 2019 dan diperkenalkan oleh seorang tokoh yang bernama Satoshi Nakamoto. Dia memperkenalkan Bitcoin sebagai mata uang yang berbasiskan kriptografi. Bitcoin ini diciptakan oleh jaringan Bitcoin sesuai dengan kebutuhan dan permintaannya. Cara pembayaran Bitcoin ini menggunakan teknologi peer-to-peer dan open source. Jadi, setiap transaksinya akan disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Bitcoin adalah salah satu produk yang tidak legal dan diterbitkan oleh otoritas moneter tanpa adanya pernaungan undang-undang. Jadi, Bitcoin itu merupakan alat spekulasi yang nilainya itu sangat fluktuatif. Makanya Bitcoin itu adalah salah satu mata uang digital yang berbahaya dan juga dapat menyebabkan stabilitas ekonomi itu terganggu. Para ulama memiliki dua pendapat tentang pembatasan jenis mata uang. Golongan yang pertama adalah golongan yang hanya membatasi mata uang pada emas dan perak. Golongan yang kedua adalah golongan yang tidak membatasi mata uang hanya pada emas dan perak, asalkan ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah. Dalam ekonomi Islam, uang memiliki fungsi hanya sebagai medium of change atau alat tukar-menukar. Jadi, uang itu bukan suatu komoditas yang bisa dijual belikan dengan kelebihan baik secara on the spot ataupun tangguh. Satu fenomena penting dari karakteristik uang itu adalah bahwa ia tidak diperlukan untuk dikonsumsi, tapi diperlukan untuk membeli barang lain untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi lain halnya dalam sistem perekonomian kapitalis, bahwa dalam sistem ini uang itu dipandang tidak saja sebagai alat tukar yang sah, tapi juga dipandang sebagai komoditas. Dengan demikian, menurut sistem ini, uang dapat diperjualbelikan dengan kelebihan baik on the spot atau secara tangguh. Dalam perspektif ini juga, uang dapat disewakan dan ini dilarang juga dalam Islam. Penggunaan Bitcoin dalam Islam itu diharamkan ataupun tidak diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari otoritas yang berwenang. Nilainya itu spekulatif. Nah, maka mata uang digital itu disamakan dengan maisir atau perjudian, sehingga tidak boleh digunakan untuk bertransaksi. Apalagi jika tujuannya untuk investasi. Itu jelas keuntungan yang diperoleh ini masuk kategori spekulasi atau maisir, sehingga Islam melarangnya. Selain itu, juga tidak adanya regulasi yang jelas dan terikat, dan berpotensi terhadap penyalahgunaan Bitcoin cukup besar sehingga transaksi Bitcoin ini masih memiliki potensi kemudorotan lebih besar jika dibandingkan dengan keuntungan yang didapatkan.